Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Investo Channel. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai hak cipta. Jadi hak cipta ini merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang paling luas cakupannya dibandingkan dengan merek, paten, desain industri. Kenapa? Karena di dalam hak cipta inilah semua kemudian diatur. Nah, jadi bayangkan mulai dari program komputer, naskah yang dihasilkan, sampai dengan musik yang kita pahami sekarang, lagu dan seterusnya itu diatur di dalam hak cipta. Nah, undang-undang hak cipta ini menjadikan debat panjang dan diskusi panjang di berbagai pihak. Kalau baru-baru ini kita mendengar ada pencipta lagu yang katanya berhenti untuk mencipta lagu karena beberapa penyanyi cover justru lebih mendapat cuan daripada penciptanya sendiri. Nah, ini sesuatu yang harus disikapi secara bijaksana dan disikapi secara jernih bagaimana sebenarnya perlindungan hak cipta itu sendiri yang ada di Undang-Undang Hak Cipta. Nah, kalau kita melihat secara umum, yang namanya hak cipta itu kan ada dua. Satu hak ekonomi, yang kedua hak moral. Jadi hak ekonomi ini bisa saja ini hak ekonominya sudah dialihkan kepada orang lain. Nah, pengalihan ini atau sering kita dengar ada yang berbentuk sold flat. Jadi beli putus. Jadi sekali dibayar kemudian dikomersialisasilah oleh seseorang atau sebuah company untuk jangka waktu tertentu. Nah, sold flat ini yang kemudian banyak dikeluhkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena sold flat ini menyebabkan mungkin angka pembayaran pada tahun ini kecil dibandingkan jika itu dibayar persentase yang bisa dinikmati. Pencipta itu, sebagaimana kita ketahui, jika dia perorangan, dia akan memiliki hak perlindungan 70 tahun setelah dia meninggal. Jadi jangka waktunya cukup lama, sehingga kalau sold flat ini terjadi, maka ada kenikmatan ekonomi yang mungkin dirasa cepat tapi jumlahnya kecil. Tapi kita balik lagi ke royalti. Nah, baru-baru ini beberapa band besar atau tokoh-tokoh penyanyi besar itu melarang lagunya dinyanyikan oleh pihak-pihak tertentu. Ada alasannya karena royalti tidak pernah dibayar, kemudian ada alasannya karena memang nggak mau aja untuk dinyanyikan oleh seseorang itu. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, jadi pencipta ini tentunya kalau ingin royaltinya dipungut, dia harus mendaftarkan ke LMK. Jadi LMK ini merupakan sebuah institusi non-pemerintah yang dia bekerja atas nama Anda sebagai pencipta. Jadi kasih kuasa ke mereka yang akan melakukan pengutipan, nanti mereka yang akan melakukan distribusi terhadap royalti. Nah, royalti yang kita tahu kan ada di PP 56 tahun 2021 untuk musik dan lagu. Nah, pengelolaan royalti ini bagaimana besarnya dan bagaimana perlakuannya ada ketentuannya di PP 56 itu. Nah, paling tidak ada banyak hal orang yang miss berkaitan dengan royalti ini. Nah, misalkan orang memutarkan musik di restoran, pertokoan, bar, kemudian memutarkan musik di bus sekalipun, di pesawat. Nah, itu ada pembayaran royaltinya. Kalau pesawat dan bus itu dia membayar 0,25 dikali dengan tiket rendah, itulah jumlah royalti yang harus dibayarkan. Nah, bayangkan kita selalu menggunakan transportasi umum misalkan, bus terutama. Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengusaha-pengusaha otobus ini membayar royalti terhadap musik yang diputar di dalam bus? Nah, kalau bicara mengenai mall atau bicara mengenai konferensi atau seminar dan segala macam, semuanya sudah diatur sebenarnya di LMKN. Tinggal nanti di akses website LMKN kemudian dilihat. Jadi kalau pertokoan itu bicara square meter, kalau mall bicara square meter, dan kalau seminar itu bicara one time, satu hari bayarnya berapa. Kemudian kalau bicara eksibisi juga satu kali bayar, jadi satu kali bayar untuk satu hari. Dan untuk rekreasi itu tetap dikalikan dengan penghasilan yang diperoleh. Konser juga dikalikan 2% dari pendapatan bruto dari sebuah konser. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang mungkin masih miss bagi teman-teman, tapi ini harus kemudian dilihat bahwa hak kekayaan intelektual tanpa komersialisasi itu sebenarnya nggak ada artinya gitu. Jadi kalau selalu membicarakan bagaimana seseorang pencipta atau orang bisa hidup dengan layak, bisa hidup dengan sejahtera terhadap ciptaannya, ya ini semua karena komersialisasi. Jadi bayangkan ada orang yang menggantungkan hidupnya untuk membesarkan keluarga besarnya dengan
ciptaan-ciptaan yang dihasilkan, tetapi di sisi yang lain orang mengabaikan haknya. Nah, makanya beberapa tempat yang kita kunjungi mungkin yang sebelumnya kita pernah mendengar ada musik diputarkan sekarang berubah menjadi suara-suara yang ya mungkin itu tidak kena copyright, kayak suara-suara musik-musik yang bebas yang tidak memiliki copyright. Nah, ada perdebatan juga bagaimana orang kemudian memutarkan musik melalui platform berbayar misalkan. Nah, itu kan ada dibayar oleh platformnya, tetapi bagi tempat publik meskipun sudah dibayar menggunakan payment, artinya berlangganan untuk sebuah platform musik, tetapi dia tetap dikenakan hak kekayaan intelektual dan dibayarkan royaltinya yang berdasarkan PP 56 tahun 2021. Jadi tidak kemudian Anda membayar 50.000 untuk satu app 1 bulan, kemudian Anda bisa menyiarkan itu di ruangan terbuka untuk bisnis Anda, karena ketentuan spesifiknya ada diatur di PP 56 tahun 2021. Nah, kalau hari ini bisnis Anda kemudian ada teguran dari LMKN atau teguran-teguran dari pihaknya langsung dari mewakili penciptanya, baik dari pengacaranya, nah itu harus disikapi dengan serius. Karena apa? Karena bicara mengenai hak kekayaan intelektual ini, bicara mengenai penyelesaian sengketa juga tentunya. Nah, cipta, sebagaimana yang kita ketahui, meskipun mediasi merupakan langkah paling pertama untuk diselesaikan, tapi berapa persen sih selesai di mediasi, sisanya kan semua mengaju ke pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga sifatnya itu cepat. Jadi bayangkan kalau ada orang yang hari ini minta Anda untuk bayar 10 miliar, dengan ada reason tertentu, dia mampu buktikan di pengadilan niaga, mungkin tidak sampai 1 tahun, putusan pengadilannya itu terbit. Dan ketika putusan pengadilan niaga terbit, maka hanya ada satu langkah yang Anda bisa lakukan, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi tidak ada lagi ke pengadilan tinggi dan seterusnya. Jadi bayangkan dengan waktu yang sangat cepat ini, nah untuk preventif terhadap usaha Anda, keberlangsungan usaha Anda perlu untuk disikapi bahwa royalti adalah sesuatu keringat orang yang harus dibayarkan. Jadi Anda harus taat untuk membayar keringat Anda. Di sisi yang lain Anda mendapat hak ekonomi atau mendapat sesuatu keuntungan ekonomi terhadap bisnis Anda. Jadi harus fair. Bisnis Anda menguntungkan uang dan Anda juga harus membayar hak-hak orang yang di dalamnya ada hak royalti. Jadi pembahasan kali ini hanya sebatas dengan pembahasan musik dan lagu, karena bicara mengenai hak cipta, ada hak terkait dan seterusnya, performance right, dan itu cakupannya sangat luas. Nanti ada di video selanjutnya, terus tonton dan ikuti channel Investor. Terima kasih telah menonton.